Bagaimana bisa meyakinkan semua jajaran masing-masing punya tantangan sendiri yang kalau kita bergeraknya dengan kapal induk lambat. Bagaimana bisa meyakinkan semua jajaran yang 126.000 itu bahwa ini adalah jalan yang terbaik yang harus dilakukan. Kan ini lagi tenang-tenang gitu ya, enak-enak, kenapa sih dibongkar-bongkar gitu kan. Nah, membangunkan itu kita harus kemudian bisa menjabarkan secara mudah difahami tentang apa yang terjadi ke depan kalau kita tidak berubah, bahwa dengan kapal induk ini nggak akan relevan dengan bisnis masa depan. Udah nggak bisa lagi gitu. Bisnis masa lalu iya, tapi untuk ke depan dengan kapal induk ini nggak bisa. Karena ketika transisi energi harus dijalankan dan akan terjadi, ini hanya masalah waktu aja kan. Semuanya berubah. Oil and gas yang dalam satu value chain ini, begitu demand itu tidak ada, selesai semua. Gitu ya. Oleh karena itu masing-masing kemudian harus melakukan pengembangan, adaptation terhadap future yang relevan dengan future. Hulu apa? Harus bergerak kemana? Oh oke, hulu harus ada kontribusi terhadap carbon emission reduction. Berarti dia masuk ke carbon capture gitu misalnya. Kilang, gimana nih kalau enggak ini? Oke, berarti dia harus menambah atau mengintegrasikan refinery dengan petrochemical. Karena walaupun nanti kebutuhan BBM turun, petrochemical akan naik kebutuhannya dengan berbagai semua ya. Semakin sejahtera kita akan semakin banyak kebutuhan petrochemical kan. Kemudian hilir. Oke, kalau nanti SPBU ini nggak laku, ini mau diapain gitu ya? Bagaimana kita masuk ke mobil listrik gitu ya? Kayak gitu. Oleh karena itu kita masuk ke situ. Ini semua ada tantangannya. Kapal, ketika IMO ini International Maritime Organization kemudian udah mandatori harus semuanya green. Mau diapakan nih kapal? Terus nanti ketika yang diangkut bukan lagi BBM, tetapi adalah amonia, hidrogen, CO2. Ini kan harus cepat juga, ya. Kita bergerak menjadi lebih banyak ke gas, kan harus berubah juga. Masing-masing punya tantangan sendiri, yang kalau kita bergeraknya dengan kapal induk lambat. Udah nggak bisa. Sedangkan yang lain, itu perusahaan renewable energy, itu perusahaan startup. Bagaimana mungkin kita mau adu kecepatan gitu, yang satu kapalnya modern, kecil, dia ada ombak aja dia terjang, gitu. Kalau ini ada ombak lambatin gitu kan, kalau kapal ini. Jadi itu sebetulnya. Dan ya alhamdulillah tidak ada gejolak. Ya, ada ini sedikit tapi ya kita itu biasa. Tetapi penolakan yang membuat kemudian program ini terhambat itu tidak ada. Alhamdulillah itu yang saya syukuri juga dan saya berterima kasih sekali sama semua pekerja Pertamina gitu ya yang mau bekerja sama menjalankan ini. Sekarang kan di sekitar 80-an kan ya, 80 billion dan bagaimana kita mencapai ke sana. Memang ketika pandemi Covid terjadi itu agak slowing down juga kan, kita semua rencana semua perusahaan, semua negara melakukan replanning lah ya ketika itu. Dan ternyata nggak berhenti di situ. Kemudian ada geopolitical issue. Ya, yang kemudian ya membuat transisi energi juga jadi agak melambat juga gitu. Namun ini nggak boleh menjadi alasan untuk kita surut. Nah, sekarang yang kita lakukan bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan value dari yang ada sekarang dan plus pengembangannya. Oleh karena itu masing-masing kita punya, kita sebut unlock value, dan itu betul-betul guidance-nya clear dari Kementerian BUMN. Ini programnya harus seperti apa dan targetnya berapa gitu ya, unlock value dari hulu sampai dengan hilir. Memang ada yang tidak bisa di unlock value yang kaitannya dengan PSO, secara aturan kan memang nggak bisa, tetapi yang lainnya kan bisa. Ini yang kemudian kita gerus terus gitu untuk meningkatkan value of the company untuk masing-masing. Dan kita melihat timing begitu kemarin ada volatility harga minyak. Dan sampai sekarang situasi politik di sini, situasi melambatnya pertumbuhan ekonomi di berbagai negara maju yang berpengaruh juga akhirnya ke kita kan, karena ekspor kita jadi agak juga melambat. Nah ini semua kita harus melihat timing juga supaya optimal gitu. Makanya ada kemudian kita beberapa adjustment.
kita sudah yang geothermal, yang di future energy sudah kita unlock gitu ya, dan ya itu bagus gitu. Kita juga akhirnya berhasil menggandeng partner global yang mempunyai visi yang sama untuk mengembangkan geothermal ini sebagai salah satu sumber renewable energy yang dimiliki oleh Indonesia yang besar gitu, dengan sistem yang stabil gitu ya, yang dia bisa menjadi base load untuk kelistrikan.